Perhatikan baik-baik. Ada sesuatu yang menakutkan di dalam air. Tiba-tiba, sebuah mayat mengambang ke permukaan. Pria itu sangat ketakutan sampai kakinya gemetar dan hampir jatuh. Dia mencengkram papan kayu dengan erat dan berteriak meminta bantuan. Mayat di dalam air seolah-olah menatapnya. Perlahan-perlahan melayat ke arah pria itu. Dia sangat ketakutan, dan energinya akan habis. Dia akan segera jatuh ke dalam air. Untungnya adiknya muncul tepat waktu dan menariknya ke atas. Pria yang lolos dari kematian ini terengah-rengah. Ternyata dia tidak takut pada mayat di dalam air, tetapi takut pada virus jenis baru. Di masa depan, virus menakutkan menyapu seluruh dunia. Virus ini sangat menular, dan begitu manusia terinfeksi, mereka pasti akan mati. Kedua bersaudara itu berpikir bahwa cara terbaik untuk menghindari virus adalah kembali ke pantai tempat mereka sering bermain saat kecil. Mereka membawa gadis tangga tercantik dan memulai perjalanan melarikan diri dengan menenggangkan dan mendebarkan. Semua orang menjadi waspada dan segera menutup jendela mobil. Paman yang memblokir jalan itu mengatakan bahwa dia hanya ingin meminjam bensin, tetapi bensin juga merupakan sumber daya yang sangat langka bagi mereka, dan sama sekali tidak mungkin untuk meminjamkannya. Pada saat itu, gadis pirang itu tiba-tiba melihat bahwa putri paman itu telah terinfeksi virus. Pria berambut cepak itu ketakutan dan segera melayangkan mobil dan melarikan diri. Paman itu menyadari bahwa dia telah ketahuan. Dia mengeluarkan kunci pas dan menghantamkan ke jendela mobil. Dalam kepanikan, mobil itu melaju terlalu cepat dan menabrak bagian bawah mobil. Dan beberapa orang itu tidak pergi terlalu jauh. Mobil itu mogok. Pada saat itu, adik laki-laki menyarankan untuk membawa bensin kembali dan mengendarai mobil paman itu. Gadis pirang itu ketakutan ketika mendengarnya. Dia tidak ingin terinfeksi virus. Tetapi semua orang saat itu tidak punya pilihan lain. Dan tinggal di sini hanya menunggu kematian, tidak ada cara lain. Mereka hanya bisa kembali dengan bensin. Paman itu mengatakan ada pusat penyelamatan di dekatnya, di mana ada vaksin baru untuk menyembuhkan putrinya. Tetapi kakak laki-laki itu tidak ingin membantunya untuk menyelamatkan putrinya. Dia merencana untuk menembak paman itu dan mengambil mobilnya. Pada saat itu, adik laki-laki baik menghentikannya dan memikirkan cara yang lebih baik. Dia meminta ayah dan anak perempuan itu untuk duduk di kursi belakang, lalu menyegel sepenuhnya dengan plastik untuk isolasi. Dan juga mendisinfeksikan semua kursi dan setir secara keseluruhan. Setelah itu, mereka datang ke pusat penyelamatan. Gadis cantik itu dengan berani secara sukarela tinggal dan menemani gadis kecil itu. Sementara yang lain masuk untuk mencari vaksin. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa tempat ini sudah terinfeksi. Bahkan dokter pun tidak akan hidup lama. Dan tidak ada vaksin penyelamat sampai saat ini. Setelah itu, semua orang hanya bisa pergi dengan kecewa, tetapi dua orang di dalam mobil di luar mengalami kecelakaan. Sebuah virus mematikan menyebar di dalam tubuh gadis ini. Tiba-tiba ia mulai kesulitan bernapas dan jatuh pingsan. Dalam keadaan panik, wanita mengabaikan bahaya dan membantu gadis kecil itu melepaskan masker. Namun tak disangka darah yang mengandung virus itu menyembur ke wajahnya. Kali ini ia pasti terinfeksi. Saat itu paman dan rombongannya berjalan menuju mobil. Karena takut mereka akan meninggalkannya setelah mengetahuinya, ia buru-buru menutup kembali lapisan plastik isolasi dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Sebelum berangkat, gadis kecil itu meminta ayahnya untuk mengantarnya ke toilet. Tetapi sang paman langsung menolak dan menyuruhnya pergi sendiri. Karena paman itu takut semua orang akan mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan mereka. Tetapi tubuh gadis itu terlalu lemah, baru berjalan beberapa langkah, ia sudah terjatuh. Melihat itu, ayahnya segera menggendong putrinya lalu memohon kepada semua orang agar tidak meninggalkan mereka. Namun baru saja paman itu berjalan sambil menggendong putrinya, barang-barang mereka dilempar keluar dari mobil. Saat itu sang paman mendengar suara mobil pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Ditinggalkan adalah hal yang sudah diperkirakan. Kemudian ia menyanyikan lagu anak-anak untuk putrinya. Kemudian beberapa orang tiba di pinggir kota dan mendistraksi mobil secara menyeluruh. Wanita tadi mengambil kesempatan untuk menyembunyikan pakaian yang berdarah di dalam mobil dan menyembunyikan fakta bahwa ia telah terinfeksi. Selama waktu itu, ekspresi wanita itu selalu muram seolah-olah ada sesuatu yang dipikirkannya. Kakaknya mengira dia hanya ingin bersenang-senang, jadi dia langsung menerkamkan dan mulai merobek pakaiannya dengan paksa. Wanita itu mendorongnya dengan sekuat tenaga dan pergi dari sana dengan panik. Pada malam hari, saat semua orang hendak beristirahat, sekelompok orang bertopeng yang membawa senjata tiba-tiba menerobos masuk dan menangkap mereka semua. Kelompok itu melepaskan kedua bersaudara itu, tetapi para wanita harus tetap tinggal. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan fisik pada wanita dan gadis pirang itu. Saat itulah semua orang menemukan ruam merah akibat virus pada wanita. Seketika mereka bubar dengan panik. Sang kakak terkejut hingga terpaku di tempat. Kemudian orang-orang bertopeng itu mengurusi mereka semua dengan senjata. Bahkan mereka tidak berani mengambil wanita lain yang tidak terinfeksi. Sepanjang jalan, keempat orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gadis pirang itu melihat wanita yang terinfeksi di sebelahnya, ia hanya bisa duduk sejauh mungkin. Tapi orang yang paling takut adalah kakaknya. Ia tidak yakin apakah dirinya tertular atau tidak. Wanita ini terinfeksi virus yang mengerikan. Kakaknya tanpa ragu menyeret keluar dari mobil. Pada akhirnya dia ditinggal begitu saja di daerah yang tidak terhuni. Tak lama, mereka sudah berkendaraan sejauh 100 km, tetapi tangki bensin mereka sudah kosong. Untungnya, sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Sang kakak langsung memepet dan melakukan manuver untuk memaksa mobil itu berhenti. Adiknya turun untuk meminta sedikit bensin, tetapi kedua wanita itu langsung menolaknya. Saat itu kakaknya datang dan menembak pengemudi wanita itu, tetapi ia justru ditembak di lutut oleh wanita satunya. Setelah terjatuh, sang kakak balas menembak wanita itu hingga tewas. Akhirnya sang adik membantu mengobati luka ke tempat tembakan kakaknya, tetapi tanpa sengaja menemukan ruam akibat virus di tubuhnya. Tamat sudah, sang kakak juga terinfeksi. Saat itu ia mengangkat kepala dan melihat pistol di belakang kakaknya. Kakaknya langsung sadar dan segera menyimpan pistol itu. Pada saat itu mereka saling mengerti tanpa perlu bicara. Kondisi kakak sangat buruk dengan cepat. Menjelang malam ia mulai mengalami koma ringan. Gadis berambut pirang itu langsung memberi isyarat mata kepada sang adik. Adiknya mengerti lalu mendekati kakaknya dan mencuri pistolnya. Ia juga sekalian mengambil kunci mobil. Tetapi saat mencoba menyala mobil, ia sadar kuncinya palsu. Ternyata sang kakak sudah menduga mereka akan melakukan ini, jadi ia telah menyiapkan rencana lain. Jika mereka tidak membawanya, ia akan langsung menghancurkan kunci mobil yang asli.
Sang adik memakai masker dan tanpa ragu menarik pelatuknya. Dia selalu tidak suka dengan perilaku kasar kakaknya, tetapi tidak menyangka bahwa hatinya sendiri ternyata jauh lebih kejam. Setelah itu, ia pergi membawa gadis pirang yang tersisa dan tiba di sebuah penginapan tepi pantai yang terbelangkai. Mereka berdua mencoba untuk melewati krisis virus ini di sana. Dia sangat bersyukur di tengah wabah apokalips ini, ia masih ditemani oleh seorang gadis pirang. Terima kasih sudah menonton film kami. Semoga menyukai dan mohon untuk like, subscribe, dan follow TikTok saya. Dan shout out untuk sponsor kita yaitu Lion Clay, clay rambut pria yang sangat bagus untuk menata style rambut Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.